Oke, halo selamat siang saudara Nanda Agil dan semua yang nonton. Asik. Selamat Ba- siang. Balik lagi nih sama kita berdua ya. Kelompok 6, Michael Chris Carlo dan Dan Nandagil Mutiasa. Nanda Agil Mutiasa. Nah, kali ini kita mau hampir sama sebelumnya. Kita mau ngadain tanya jawab untuk menandakan bahwa kita hari ini sedang mempelajari dua materi. Yang pertama ada evolusi dan genetika perilaku, lalu yang kedua ada neuron, kurang lebih. Nah, kita mulai dari genetika, evolusi dan genetika perilaku dulu kali ya. Ya, bisa. Oke, seperti biasa mungkin yang akan bertanya duluan saya kali ya, Gil ya. Boleh. Oke. Nah, karena kita udah mempelajari evolusi dan genetika perilaku yang memang udah disampaikan oleh Mbak Aisyah di materinya, ada berbentuk PPT dan secara video. Yang pertama mungkin yang mau saya tanya, pertanyaan pertama adalah kemampuan individu dalam menghadapi perubahan itu biasanya disebut dengan apa istilahnya? Yang saya baca itu kalau nggak salah adaptasi. Adaptasi, ya, adaptasi berarti ya. Oke, Ya. selanjutnya apa yang dimaksud, bukan apa yang dimaksud mungkin kayak sifat gen yang jarang muncul itu apa? Resesif. Resesif. Oke. Nah, bapak genetika siapa? Dari yang saya baca tadi ya, yang udah dipelajarin juga. Mendel. Mendel. Oke, Mendel. Mendel. Nah, kita mendengar istilah spasial. Nah, spasial ini apa? Spasial itu yang tadi saya lihat kemampuan yang secara umum dimiliki pria ya. Oke, berarti tidak dimiliki, bukan tidak dimiliki, hampir tidak dimiliki oleh wanita kan gitu kurang lebih. Iya. Nah, jika manusia kelebihan kromosom nomor 21, nah biasa menyebabkan apa? Down syndrome. Down Jika syndrome. kekurangan, jika kelebihan kromosom. Kelebihan. Nomor. Iya, oke, lanjut. Lanjut, Gil, mungkin kita bisa change. Oke. Tadi kan kita udah belajar juga ya, Ya. perihal evolusi dan genetika. Ya. Selanjutnya, ordo untuk Homo sapien apa? Ordo untuk Homo sapiens itu disebut primata. Primata ya? Primata. Oke. Terus, bisa jelaskan mungkin arti dari kromosom? Oke. Kalau kromosom itu kurang lebih kumpulan DNA yang terdapat pada dalam diri kita, tepatnya di nukleus, gitu. Intinya ya kumpulan DNA lah. Terus proses pengurangan jumlah individu akibat perubahan alam disebut apa ya? Nah, ini biasa kita sebut dengan seleksi. Bisa Atau apapun itulah survival of bisa the fittest ada. ya? Iya benar, survival of the fittest dari teori Darwin. Oke. Terus, bisa jelaskan mungkin arti dari mutasi dari yang Saudara Oke. Michael sudah baca tadi? Yang pasti mutasi itu adalah ini ya, mutasi itu tempat kita melihat uang yang masuk, uang yang keluar. Mutasi rekening namanya, mohon maaf. Enggak. Mutasi itu kurang lebih adalah perubahan materi dari genetik manusia. Enggak hanya manusia sih, yang penting perubahan materi genetiknya. Nah, itu Makhluk hidup ya? Ya, makhluk hidup. Kayak Wolverine kalau kita nonton X-Men. Mutan kan pasti mutan yang bermutasi, ya dong, manusia yang bermutasi. Iya, mutan, nah itu dia. Terus satu lagi nih, perihal materi ketiga ya, materi ketiga. Yang kita tahu evolusi kan sempat ada teorinya tuh, ya kan? Yang kita tahu dari monyet hingga ke manusia kan. Oke. Nah, itu siapa ya penemunya atau dikenal siapa ya? Oke, berarti kurang lebih Bapak evolusi lah ya, siapa ya? Ya,
Gitu. Ya, Bapak evolusi kita tentu saja yang buat teori survive of the fittest yaitu Bapak Darwin. Atau Charles Darwin kali. Charles Darwin. Benar, Charles Darwin. Oke, mantap. Oke, udah cukup Gil? Mungkin yang ke materi ketiga udah cukup tanya jawabnya karena kita udah lumayan memahami. Iya. Berarti materi ketiga kelar ya untuk boleh. Untuk evolusi dan genetika perilakunya ya. Iya, boleh. Lanjut. Berarti sekarang kita lanjut ke materi neuron. Nah, mungkin bisa lanjut aja Agil kali ya, yang nanya Agil ya. Oke, dari saya duluan kali ya. Boleh, sok. Pertanyakan perihal pemahaman yang udah dibaca oleh Saudara Michael. Mau bertanya dulu nih, perihal neuron. Arti dari sel itu apa sih? Oke, arti dari sel itu adalah unit ya, merupakan unit terkecil tentunya dari kehidupan yang terdiri atas membran sel, cairan sel atau sitoplasma, lalu ada inti sel dan juga organel-organel sel. Itu yang disebut dengan sel. Unit terkecil dalam kehidupan. Oke. Terus mungkin bisa sebutkan 2 fungsi bagian dari sel? 2 fungsi bagian dari sel itu yang pertama membran plasma, yaitu sebagai pelindung sel, juga pengatur transportasi molekul dan reseptor dari luar sel, serta memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungan. Nah, lalu kedua ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini sebagai alat sekresi protein dan juga lender. Oke, boleh. Lalu sel itu kan ada pembelahan ya, bisa dibilang. Sel ada belahan. Sel. Ya, pembelahan sel. Mungkin bisa dijelaskan itu fungsi dari pembelahan sel itu untuk apa? Untuk fungsinya sendiri itu yang pasti untuk pertumbuhan ataupun regenerasi terhadap sel-sel yang rusak dan menggantikan sel yang mati dengan pembaruan sel serta reproduksi. Nah, dengan cara apa ya tadi? Pembelahan sel tadi gitu. Jadi untuk fungsinya pembelahan sel itu ya banyak. Salah satunya ya tadi ada pertumbuhan atau regenerasi, menggantikan sel-sel yang rusak dan juga menggantikan sel-sel yang mati gitu. Oke, boleh. Terus cara pembelahan selnya itu bagaimana sih? Kalau cara pembelahannya itu biasa dilakukan sebutannya itu adalah mitosis. Nah, itu biasa untuk sel tubuh ya. Dan juga meiosis. Nah, itu untuk sel di ovum dan sperma. Nah, itu. Oke. Jadi ada 2 lanjut kurang lebih. Ya. Oke, lanjut. Terus bisa sebutkan nggak bagian-bagian dari sel saraf? Oke, sel saraf itu ada 8. Yang pertama ada inti sel, dendrit badan sel, baru ada akson, ada selubung mielin lah tulisannya mielin, baru ada sel Schwann, Schwann gitu. Baru ada nodus Ranvier sama sinapsis. Oke. Mungkin bisa langsung berganti jawabnya. Oke. Boleh bertanya. Oke, sekarang aku ya. 2 bagian dari sel saraf. Nah, itu coba. Mungkin kita juga sama-sama udah mempelajari tadi apa yang udah disebutin oleh Saudara Michael bagian-bagian sel saraf apa saja. Mungkin saya bakal menjelaskan perihal inti sel terlebih dahulu. Jadi inti sel ini sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, dan satu lagi dendrit sebagai penghubung impuls rangsang dari reseptor ke badan sel. Oke. Nah, terdapat zat apa sih yang terkandung dalam sinapsis? Dari yang tadi dibaca, terkandung itu terdapat zat neurotransmitter dan neurohumor ya. Oke. Nah, apa itu ganglion? Ganglion itu kumpulan neuron
Oh, berarti kumpulan neuron itu disebut ganglion, gitulah ya? Iya, benar. Oke. Nah, kalau tadi ganglion itu adalah kumpulan neuron, ganglia itu apa? Ganglia itu merupakan kumpulan dari ganglion. Oke. Baik. Kirain kejebak kan, kebalik-balik gitu. Oke. Terakhir nih, Gil. Oke. Coba jelaskan apa aja sih penyebab kerusakan pada neuron gitu. Oke, mungkin terdapat beberapa penyebab kerusakan ya pada neuron. Yang pertama, penyebab itu dari agen fisik atau menurunnya kadar oksigen, terus bahan kimia, logam berat dan obat, terus agen infeksi dari virus dan bakteri, terus reaksi imunologi, yaitu dari benda asing, dan kerusakan genetik atau mutasi gen, serta gangguan nutrisi, ketidakcukupan bahan baku, yang sehingga mengganti sel yang rusak lah. Oke. Gokil. Oke, kalau gue udah cukup. Oke. Kalau dari dua materi, evolusi dan genetika perilaku, dan materi satu laginya adalah neuron, mana kira-kira yang paling menarik? Dari saya pribadi sih lebih menarik pada evolusi dan genetika ya. Karena bisa dibilang relate lah. Relate ya? Iya. Oke. Kalau dari Sebenarnya Saudara neuron, Michael sendiri? kalau iya hampir sama kurang lebih. Kita evolusi. Kalau aku evolusi juga dan genetika, karena maksudnya kalau untuk kalau untuk neuron kan ya relate juga, cuman kayak bingung aja, kita nggak ngelihat bisa secara fisik kalau nggak dari misalnya apa yang alat pembesar kayak stetoskop apa yang alat di laboratorium mungkin ya. Tapi kalau evolusi kan kayak ini kayak ada sedikit sejarah, jadi kayak bisa ngebayanginnya juga enak gitu, seru. Iya, benar. Oke. Tapi bukan berarti dua materi ini ya nggak dipelajarin ya. Bukan berarti, kita kan sudah memahami. Sepertinya dua materi ini cukup dipelajarin ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya tadi. Oke. Siap. Oke lah, kalau gitu udah cukup paling ya untuk materi 3 dan 4 di pertemuan kedua ya. Yang ada materi evolusi dan genetika perilaku serta materi neuron kurang lebih. Oke, jadi terima kasih buat Agil, terima kasih buat saya dan untuk yang menonton, Bu Aisyah. Bu Aisyah kalau menonton. Oke, kalau gitu kita tutup kali ya. Kita jumpa di esok hari masih dengan di channel YouTube yang sama. Selasa YouTuber. Oke lah kalau gitu. Thank you ya Agil. Yo, thank you juga Michael. Thank you. Kita tutup.